dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Kristen Gumanjaya Mengrova, dosen tetap di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nias Raya. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya pilih adalah Digital Marketing yang terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan wajib di program studi manajemen. Mata kuliah Digital Marketing disampaikan dengan metode DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment dalam proses pembelajaran di kelas. Untuk deskripsi mata kuliah Digital Marketing ini membahas konsep, strategi, dan praktik pemasaran yang memanfaatkan platform digital dan teknologi informasi untuk mempromosikan produk atau layanan, membangun merek, dan berinteraksi dengan konsumen. Mata kuliah Digital Marketing memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana mahasiswa dapat memanfaatkan media digital untuk mencapai tujuan pemasaran yang efektif. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi manajemen untuk mata kuliah Digital Marketing ini adalah: 1. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Mampu mengaplikasikan konseptual skill, human skill, dan technical skill secara inovatif dan kreatif. 4. Mampu menguasai teori, konsep, maupun metode kewirausahaan. Yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah Digital Marketing ini adalah: 1. Mahasiswa dapat menguasai konsep-konsep digital marketing dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan menerapkannya dalam dunia bisnis. 2. Mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran pemasaran bagi produk maupun jasa. 3. Mahasiswa dapat memiliki keterampilan dalam membuat dan mengembangkan jaringan kerja yang dapat membantu mempermudah pemahaman tentang konsep-konsep pemasaran berbasis digital. 4. Mahasiswa dapat memiliki kemampuan pedagogical content knowledge dalam pembelajaran yang mengkaji bidang pemasaran. Dalam mata kuliah Digital Marketing ini mempunyai pokok bahasan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Adapun pokok bahasan yang dimaksud adalah: 1. Pengenalan bisnis digital dan e-commerce. 2. Tren masa depan. 3.
fintech, konsekuensi ekonomi, masalah dan masa depan. 4. Dari transaksi ke interaksi, pertimbangan sosial untuk uang digital. 5. Mengelola infrastruktur bisnis digital. 6. Segmentasi, targeting, diferensiasi, dan strategi positioning. 6. Pemasaran dan branding dalam dunia digital. Ke-8. Manajemen rantai persediaan. 9. Pengelolaan hubungan pelanggan atau customer relationship management. Ke-10. Strategi bisnis digital. 11. Mengembangkan strategi melalui digital marketing. 12. Masalah etika dan hukum. 13. Manajemen perubahan. Dan di pertemuan terakhir membahas tentang implementasi dan optimalisasi bisnis digital. Referensi buku wajib atau utama dalam mata kuliah digital marketing ini yang digunakan: pertama, buku ajar manajemen pemasaran digital yang saya tulis sendiri bersama Alwinda Manado. Kedua, buku digital business and e-commerce management yang ditulis oleh Dave Cevey dan kawan-kawan. Ketiga, buku digital marketing di era 4.0 yang ditulis oleh Riyadus Solihin. Kemudian terdapat juga buku pendukung, yakni buku e-marketing yang ditulis oleh Raymond D. Frost dan Judy Strauss. Siswa dapat mendownload atau materi pembelajaran digital marketing yang saya ampu ini di website pribadi www.mentrova.com. Mahasiswa dapat juga mengakses video pembelajaran asynchronous di YouTube Mentrova Channel. Aspek penilaian dari mata kuliah digital marketing ini adalah: pertama, kehadiran 10%, kedua, nilai tugas 20%, ketiga, nilai ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Yang dipergunakan dalam perkuliahan digital marketing ini terdiri dari ceramah, discovery learning, study case, tanya jawab, dan presentasi. Berikut ini contoh perkuliahan digital marketing yang dilakukan di dalam kelas. Selamat siang semuanya. Siang. Kabar? Baik. Terima kasih. Nah, minggu lalu kita sudah melakukan perkuliahan dan hari ini kita akan membahas materi kita. Namun sebelum kita memulai perkuliahan kita ini, saya mau tahu dulu nih, kira-kira judul atau topik kita minggu lalu ada yang tahu? Baik, topik kita minggu lalu yaitu mengenai pengelolaan hubungan dengan pelanggan atau sering dikenal dengan customer relationship management. Terima kasih. Kemudian tentunya kita sudah belajar juga ya materi kita minggu lalu itu. Nah, ngomong-ngomong kalau kita bicara customer relationship management, ya ini penting, ya kan? Intan? Kira-kira ya, dalam perspektif bisnis dan strategi bisnis, apa manfaat dari customer relationship management?
Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan berdasarkan dengan materi minggu lalu atau pertemuan tersebut, di mana customer relationship management adalah kombinasi antara teknologi dan strategi bisnis. Dari sisi teknologi, customer relationship management adalah perangkat lunak atau sistem teknologi informasi berbasis web untuk mengelola hubungan pelanggan. Dari sisi strategi bisnis, customer relationship management adalah pendekatan menyeluruh membantu perusahaan menjaga dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan guna mendorong loyalitas dan keuntungan jangka panjang. Terima kasih. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengembangkan strategi digital marketing. Nah, tentunya di minggu lalu kita sudah membahas ya tentang customer relationship management. Kalau kita perhatikan ya, teknologi dewasa ini secara umum tidak ada lagi misalnya ya perusahaan yang mengabaikan penggunaan teknologi. Nah, termasuk juga pemasaran berbasis digital. Nah, ini memang mutlak ya kita gunakan. Dan kalau kita lihat di sini, apa sih yang namanya digital marketing itu? Ini adalah merupakan kegiatan promosi produk maupun jasa yang tentunya menggunakan channel digital. Nah, kini kalau kita menggunakan pemasaran berbasis digital ini tentunya manfaatnya banyak ya. Dan kalau saya lihat bukan hanya perusahaan besar loh yang menggunakannya. Saya yakin di sini juga bahkan sudah mulai berbisnis ya. Online shop, Facebook ada? Ada. Wah. Kemudian sering juga ya bertransaksi ya. Ada yang tidak pernah? Tidak. Wah, keren semua. Karena memang kalian anak milenial, ya kan? Kalau kita lihat, ya, dewasa ini, ya. Jadi saya ada memberikan dua di sini, masa lalu, sekarang, dan bahkan masa depan. Kalau bicara masa lalu, artinya itu adalah pemasaran berbasis tradisional. Kini kita sudah menggunakan saluran digital. Ada yang di media sosial, ada website, bahkan kita juga bisa membangun sistem tersendiri yang dulu kita mengenalnya e-commerce. E-commerce itu adalah website, terjadi juga transaksi jual beli. Namun seiring dengan bertambahnya waktu, perkembangan teknologi, kini kita juga mengenal marketplace. Marketplace dan e-commerce itu berbeda. Yang persamaannya sama-sama transaksinya menggunakan digital. Kalau marketplace ini melibatkan banyak pihak. Kenapa? Penjual dipertemukan dengan konsumen, dan yang memiliki marketplace ini biasanya perusahaan-perusahaan besar. Marketplace di Indonesia ini ada Tokopedia, Lazada, Shopee, apalagi? Oh, TikTok sudah juga ya, marketplace ya. Ada yang misalnya pernah mengunjungi Kaskus? Wah, sudah tidak sempat lagi ya. Kaskus itu sebelum Tokopedia saya digunakan secara masif. Ya. Kemudian ke depan, ya mungkin 2 tahun, 5 tahun dari sekarang, tentunya pemasaran ini akan berkembang pesat. Penggunaan search engine optimization, search engine marketing bisa jadi itu merupakan sesuatu hal yang biasa. Bisa jadi ada teknologi di luar sana nanti yang akan diciptakan. Nah, sekarang kalau kita perhatikan beberapa tahun belakangan, ya, pemanfaatan dari artificial intelligence. Tentunya kalau kita bicara digital marketing ini, kita perlu strategi. Kalau kita bicara strategi dalam bisnis, khususnya dalam periklanan, pertama kita harus menetapkan tujuan, goal.
ketika kita membangun suatu campaign atau kampanye, promosi, tujuan kita itu apa? Apakah mendatangkan laba, mendatangkan konsumen baru, atau membuat seseorang loyal? Itu harus diperjelas. Tentunya juga kita harus mengetahui segmentasi dari konsumen kita. Berikutnya, money. Dimanapun ini adalah prinsip. Tanpa modal yang mencukupi, kita nanti tidak akan mampu bersaing ke industri. Karena kalau kita mempromosikan sesuatu, tentunya butuh yang namanya money. Tahu? Modal ya. Oke. Kemudian pesan, konten. Ketika kita berpromosi, mengiklankan sesuatu, kira-kira pesan kita itu seperti apa? Apakah gampang membuat suatu pesan atau konten? Tidak. Dan kembali lagi kita harus melakukan riset pasar kita. Kemudian kita tentukan segmentasi pasar kita. Ya, kalau di strategi pemasaran itu ada yang namanya STP. Apa itu STP? Segmentasi, targeting, dan positioning. Dan kita juga perlu memperhatikan yang namanya marketing mix. Apa itu marketing mix? Bauran pemasaran. Nah, kalau di marketing mix itu ada yang 4P, 7P, dan 9P. Nah, semua ini kita harus maksimalkan menggunakan digital marketing. Misalnya contoh, produk. Ya, dari 4P. Produk ini harus kita kemas sedemikian rupa agar menarik. Price, penting. Kemudian yang ketiga, promotion. Bagaimana kita mempromosikan? Tentunya jangan menggunakan cara-cara konvensional. Berikutnya, media. Media ini ya tadi berbasis digital tentunya. Ya. Media ini juga harus benar-benar kita perhatikan. Ketika kita mempromosikan sesuatu, nah medianya ini kita pastikan memang sesuai dengan karakteristik bisnis kita dan promosi yang kita lakukan. Ya. Nah, makanya penting melakukan riset pasar, penting melakukan segmentasi pasar. Perlu juga kita memperhatikan yang namanya bauran pemasaran. Jadi jangan hanya ketika kita sudah punya sumber daya yang cukup, lantas kita tergesa-gesa untuk melakukan suatu promosi. Jadi perhatikan terlebih dahulu media yang kita gunakan seperti apa. Berikutnya, evaluasi kampanye. Dan kenapa kita mengevaluasi lagi? Agar ketika misalnya modal atau biaya yang kita keluarkan itu kira-kira masuk atau tidak. Tentunya meskipun tadi kita sudah melakukan riset pasar, namun ya terkadang ya kita gagal, ya kan? Atau mungkin sekarang kan ekonomi dunia itu kan tidak stabil. Kita perlu juga menyesuaikan, ya. Nah ini kalau kita bicara promosi kita harus evaluasi. Bahkan ketika promosi kita sudah maksimal, tetap kita evaluasi. Kenapa? Karena perusahaan ingin berkembang. Berikutnya, trust, kepercayaan itu penting. Ya, konsumen kita itu perlu mempercayai kita, dan kita juga sehari-hari sebenarnya kita wajib ya dipercaya, ya kan? Ya, kepercayaan ini adalah modal kita dalam mengembangkan bisnis. Nah, apa yang kita harus miliki untuk membangun kepercayaan ini adalah pertama, seal of approval. Pernah lihat misalnya website ada gemboknya, itu artinya sudah terenkripsi, sudah dienkripsi. Ketika sudah dienkripsi, apa yang terjadi dengan kita? Data yang kita berikan, password kita, lalu lintas data, aktivitas kita di sana itu sudah dilindungi, tidak bisa lagi diretas oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Berikutnya, brand. Bagaimanapun, brand itu penting.
Ya. Ketika bahkan pemasaran kita sudah maksimal, kalau brandnya itu belum terlalu populer, ya artinya nanti kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang memang sesuai harapan kita. Oke. Berikutnya, navigasi. Maksudnya di sini adalah kalau kita bicara navigasi, ya, kalau kita perhatikan marketplace, kan ada pilihan pembayaran kan, ada juga pilihan pengiriman. Itu kan sudah jelas semua. Kalau kita misalnya ingin membayar tunai, kita pilih COD. Semua bisa mengerti, konsumen bisa mengerti, bahkan konsumen yang baru pertama kali mengunjungi suatu marketplace. Fitur-fiturnya jelas, menu-menunya jelas. Jangan sampai konsumen itu nyasar, pusing. Saya selanjutnya tekan tombol apa ya? Kan begitu. Menu apa ya? Kategori apa? Semua sudah jelas di sini. Jadi kita sebagai produsen harus membantu konsumen kita agar navigasi ini jelas. Ya. Berikutnya, fulfillment. Ya, ini adalah proses pengisian yang tidak rumit, cepat, dan sederhana. Bagaimanapun, user experience, ya, dan interface experience itu penting kalau kita bicara digital marketing. Apa itu user experience? Pengalaman pengguna ketika dia melakukan proses transaksi. Dia mengisi datanya, memesan, ya, kemudian memilih media pembayaran tadi, kemudian media pengiriman tadi, kemudian ketika dia misalnya bingung memilih suatu produk, biasanya kan ada sugesti terhadap suatu produk, kemudian ada juga testimoni. Nah, semuanya ini membantu customer untuk melakukan suatu yang namanya keputusan dalam membeli. Berikutnya, presentation. Ya, di sini dikatakan ya, desain web. Inilah yang saya katakan tadi. EX, interface experience, pengalaman pengguna. Coba perhatikan Google.com. Google.com itu kan dominan putih, ya kan? Sangat sederhana, namun cara kerjanya luar biasa. Ya, bahkan per sekian detik miliaran halaman web langsung muncul, ya kan? Nah, jadi kita usahakan tampilan web itu sesederhana mungkin, tapi bukan berarti cara kerjanya sederhana di balik itu, ya. Berikutnya, teknologinya. Teknologi yang kita gunakan harus selalu update. Ada bugs, celah keamanan harus menjadi suatu isu. Coba kita perhatikan, handphone kita selalu ada aplikasi yang diminta untuk diupdate, ya kan? Jadi kalian selalu update ya. Kalau kita update, apa yang terjadi? Nah, handphone kita itu bisa lambat, bahkan bisa berhenti total itu aplikasi, tidak berfungsi secara maksimal. Bayangkan kalau kita punya website, kita dari sisi produsen ya, marketplace, tiba-tiba kita tidak memperbaiki kelemahan di website yang kita bangun. Apa yang terjadi? User experience ini akan negatif. Padahal yang kita harapkan user experience-nya ini positif. Berikutnya, ada 3 model ya dalam membangun kepercayaan ini. Pertama, direct trust. Namanya direct trust itu langsung gitu ya. Kita meyakinkan audiens kita, konsumen kita, ya. Kira-kira produk kita ini seperti apa, website kita seperti apa. Ya. Kita memang harus benar-benar meyakinkan mereka. Ketika dia lihat brand kita, oh iya. Ketika dia melihat website kita, oh iya, kita dilanjutkan lagi. Berikutnya, oke ya, hierarki trust. Ya. Jadi ada jenjang trust itu. Kalau kita bicara trust, awal mula kita membangun trust itu bagaimana? Pertama kita memperkenalkan dirinya. Kemudian di website kita ini juga perlu yang namanya TOS, Term of Services, ketentuan-ketentuan pelayanan. Kemudian perlu juga kita cantumkan
yang namanya FAQ. Apa itu FAQ? Frequently Asked Question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh customer atau pelanggan. Jadi kalau customer ingin bertanya, ingin mengetahui, tinggal dia buka di laman website kita. Jadi dia tidak perlu lagi chat, telepon, WA, email dan sebagainya. Kenapa ini penting? Karena kita menginginkan konsumen kita itu segera melakukan yang namanya pembelian. Jika kita bicara digital marketing ini, ya ada strateginya tentunya. Jadi saya singkat saja, ini materi kita. Jadi kita bisa memanfaatkan yang namanya search engine optimization. Apa itu search engine optimization atau SEO? Nah, biasanya coba perhatikan kalau kita melakukan suatu pencarian di Google. Misalnya contoh, S1 manajemen, biasanya muncul universitas, kan begitu. Termasuk juga kampus kita mungkin. Nah, tentunya kemunculan universitas ini tidak sembarangan dan tidak tiba-tiba begitu saja muncul. Ya, banyak faktor yang membuat dia itu muncul di halaman pertama. Algoritma Google sudah merancang sedemikian rupa agar dia muncul di halaman pertama. Biasanya dari sisi kata kuncinya tepat. Oke, kemudian dari jumlah yang akses website itu sendiri, semakin banyak yang akses, kesempatan website itu muncul di mesin pencari di urutan pertama ada gitu. Namun sekarang kalau perusahaan kita ini adalah baru, bagaimana dong memastikan agar kita juga unggul di mesin pencari? Makanya butuh yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana membuat iklan kita, website kita ini maksimal? Bagaimana membuat kata kunci? Kita harus riset. Nah banyak website, baik yang berbayar maupun yang tidak, untuk membuat kata kunci ini. Kita bisa memanfaatkan Google Analytics, Google Webmaster, Google Tools, dan masih banyak lagi. Baik, demikian perkuliahan kita di siang hari ini, dan saya harapkan ada pertanyaan dari audiens, dan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan angkat tangannya. Silakan. Wah banyak ya yang bertanya ya. Nah, ini saya jadi bingung ya kan. Baik, pertanyaan pertama. Saya tunjukkan ke Mila. Silakan Mila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Mila Diawa. Dalam materi ini Pak, saya mau bertanya, dalam membentuk kepercayaan akal trust konsumen, dari materi hari ini dikatakan bahwa salah satunya perlu seal of approval. Maksudnya itu apa ya Pak? Terima kasih pertanyaannya Bella. Nah tentunya seperti yang kita bahas tadi. Jadi segel approval itu perlu ya, karena untuk memastikan reputasi dari produsen atau marketplace. Kemudian ini juga membuat psikologi dari konsumen, mereka merasa aman ketika dia melakukan suatu transaksi. Apalagi sekarang semakin banyak netizen yang menyadari bahwa penting melindungi yang namanya privasi di dunia digital. Apalagi kalau misalnya yang sudah berurusan dengan transaksi keuangan. Jadi ini makanya produsen perlu meyakinkan konsumen, salah satunya melalui segel ya, apakah website itu sudah dienskripsi misalnya. Baik, demikian perkuliahan kita di siang hari ini. Baik, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Yahoo. Ya Allah.